Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Bari dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan saat ini saya akan memberikan video tentang penjelasan koordinat bujur lintang atau koordinat latitude longitude atau koordinat bumi. Ya. Sebelum mulai mari kita awali dengan berdoa. Baik. Kalau kita lihat bumi dalam sebuah hamparan ya, bentuk bidang datar, itu kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini Indonesia di sini. Nah, kita itu dibagi menjadi persudut ya. Ya, ada 20, 40, 60 derajat, 80, 100, 120, 120 dan seterusnya. Ke bawah juga sama. Jadi dia per garis ini, per segmen ini dia 20 derajat ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, sebenarnya koordinat bumi ini mirip dengan koordinat Kartesius raksasa gitu ya. Nah, ini sumbu X gini ya, sumbu X atau bisa disebut garis ekuator atau garis khatulistiwa gitu ya. Kemudian ada yang garis ke atas sumbu Y ya. Nah, ini disebut garis prime meridian gitu ya. Nah, kalau ini garis ekuator ini batasnya mulainya dari Kepulauan Fiji, muter lagi ketemu lagi di sini. Kemudian kalau garis prameridian ini dia dari Greenwich ya, dari atas ke bawah ya dan seterusnya muter lagi. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat lagi. Nah, ini ada garis mendatar. Ada banyak nih. Garis horizontal ini disebut longitude, garis longitude ya. Kemudian kalau yang vertikalnya disebut garis latitude gitu ya. Ada banyak gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa membelah lagi ya. Ini kalau kita bilang dia koordinat Kartesius, ini adalah sumbu X positif. Jadi nilainya positif. Nah, ini bisa disebut bujur timur kalau kita ya, pengejaan kita itu bujur timur atau is ya. Kalau di pengejaannya is, kalau di Google Map tuh ya, ada simbol huruf berarti is. Kemudian ke kiri sumbu X negatif. Ya, ke sini X negatif. Kita bilang bujur barat gitu ya, tapi bahasa pengejaannya itu di Google Map tuh west ya. Kemudian ke atas ya, ini lintang, garis lintang tapi yang di utara, lintang utara atau north. Kemudian ke bawah lintang selatan atau south ya. Jadi kalau west dan south ini pasti dia nilainya negatif kalau nanti kita rubah ke koordinat tertentu gitu ya. Oke. Nah, bentuk penulisan sebenarnya ada banyak ya, ada 3 sebenarnya. Cuma di sini saya 2 saja. Jadi ada bentuk derajat, menit, detik ya. Contoh misalnya begini. Kadang-kadang kita suka melihat koordinat di map itu tertera 7 derajat 48 menit 10,2 detik south gitu ya. Koma. Kemudian 110 derajat 22 menit 26,9 detik east gitu ya. Nah, kalau misalnya kita secara kasar kalau kita menerawang itu sebenarnya dekat-dekat Indonesia gitu ya. Ya. Jadi east itu berarti dia di lintang di bujur timur ya. East itu kan timur ya, bujur timur. Kalau south ini berarti ke bawah, lintang selatan. Ya, jadi kalau misalnya saya balikan ke gambarnya, dia kurang lebih ada di sini nih. Ini 110 itu di sini. Terus kalau satu lagi 20 ya, 2 south itu di sini. Jadi kurang lebih itu dia ada sekitaran sini. Ya. Oke.
Artinya apa? Nah, itu udah jelas ya. S itu artinya south, berarti dia ke bawah ya. Sejauh, dia berarti ke bawah sejauh 7 derajat 48 menit 10,2 detik. Kemudian kalau E ini berarti bujur timur maksudnya ya. Ini bujur timur nih. Bujur timur yaitu sejauh 110 derajat 22 menit 26,9 detik. Gitu. Kalau kita jadikan bentuk desimal ya. Bentuk desimalnya itu berarti bentuk umumnya adalah derajat ditambahin menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Contoh, kita masih bicara ini nih. Ya. Nih, kita yang south dulu nih, yang south yang di sini nih. 7 derajat, di sini tetap tulis 7 derajat. 48, nah ini 48 ini kan menit. Ini kita bagi 60. Ditambah 10,2 detik ini, kan ini detik nih, kita bagi 3600. Jadi kalau penulisannya jadi begini. 7 ditambah 0,8 ditambah 10,2 dibagi 3600 itu 0,028333. Jadi sama dengan 7,8028333. Kenapa minus? Karena dia south. South itu berarti sumbu Y ke bawah ya. Dia south. Nah, kemudian kalau east sama kayak tadi, ini 110 derajat ditambah 22, ini menitnya dibagi 60. Kalau ini detiknya 26,9 dibagi 3600. Ditambahin sama seperti di atas menjadi 110,374138. Jadi kalau misalnya kita jadikan titik koordinatnya itu menjadi seperti ini. 110,374138, min 7,8028333. Nah, ini koordinat ini bukan berarti mentah langsung kita tahu di mana posisinya. Nanti kamu belajar lagi. Ini tidak saya bahas sekarang. Jadi nanti ada perhitungan 1 derajat itu berapa kilometer, 1 menit itu berapa kilometer, 1 detik berapa kilometer, dan juga berpengaruh terhadap skalanya juga. Ya, jadi ini kita cuma mengetahui letak di mesin map aja. Tapi kalau untuk kita mengetahui berapa jarak kilometernya itu harus dirubah lagi. Gitu ya, paham ya? Jadi ada dua bentuk derajat menit detik sama bentuk desimal, derajat desimal. Kenapa ini minus 7? Karena dia south. South itu berarti sumbu Y ke bawah. Oke. Contoh. Ini ada Pulau Bangka ya. Di daerah Sumatera. Di sini ada pertanyaan di sini. Ya. Tentukan titik koordinat A di sini, ya. Oke, seperti biasa kita tarik dari sumbu X dulu. Nah, dari atas, ya. Ini ke atas. Terus dari yang vertikalnya ke sini kita tarik. Nah, koordinatnya berarti X-nya apa nih? Kebaca nggak nih? Ini 106 derajat 30 menit 0 detik east ya. Koma 2 derajat 30 menit 0 detik south gitu ya. Jadi koordinatnya itu ini. Gampang sekali ya. Ini saya ngasih contohnya pas-pasan di titik ini ya, biar gampang ngasih contoh soalnya. Sebenarnya kalau di sini nanti ada detiknya berubah lagi, nanti menit detiknya berubah. Kemudian titik yang lagi, titik B. Titik B ada di sini. Koordinatnya berapa? Kita tarik dari X-nya di sini. Ternyata dia di 105 derajat 30 menit 0 detik east. Kemudian kita tarik dari yang sumbu Y atau vertikalnya di sini. Ini di sini tengah-tengahnya. Di sini 2 derajat 30 menit 0 detik. Di sini 2 derajat 0 menit 0 detik. Tengah-tengahnya berapa nih? Di sini 2.30, di sini 2.00. Berarti 30 ini menitnya separohnya.
Berarti di sini tengah-tengahnya adalah 2 derajat 15 menit 0 detik. Maka titiknya adalah itu ya, dari yang X, Y di sini ya. Oke. Sampai sini paham? Oke, paham ya. Contoh lagi nih biar gampang yang agak gedean ya. Nih, nah langsung aja dah. Ini saya akan ambil contoh titik yang pertama. Titik yang di atas nih, di sini lihat. Ini titiknya berapa? Lihatin yang ditarik dulu yang dari sumbu X-nya. Dia itu di 140. 140 derajat, tapi dia karena anggap aja ini benar-benar ngepas di titiknya ini, berarti menitnya nggak ada, detiknya nggak ada, dia pas banget di potongan garis ini. Kemudian sumbu Y-nya apa di sini? Ini 60 derajat. Ini 60 derajat nih. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari dia lintang utara apa lintang selatan atau bujur timur atau bujur barat. Nah, karena di sini daerah sini ini merupakan daerah timur ya, bujur timur, sedangkan ke atas itu adalah lintang utara ya. Jadi penulisannya kalau timur itu east, kalau utara sini di atas ini namanya north. Jadi penulisannya adalah 140 derajat 0 menit 0 detik karena ngepas di garis. Dia east, kenapa east? Karena dia sumbu X-nya yang bujur timur di sini. Kemudian ditarik garis ke sini, ini namanya north, lintang utara, ini tulisannya N. Sudutnya 60 derajat. 0 menit 0 detik. Gampang ya? Oke. Contoh terakhir, titik yang bawah. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita baca garisnya pelan-pelan nih, latitudenya ini 140. Ya, 140 nih, ya, 140. Berarti ini 140 dia ada di ini barat ya. Berarti 140 west ya. Kemudian ke sumbu Y-nya di sini 40. Jadi di sini 140,40. 40 ini bagian bawah khatulistiwa nih. Ini kita baca lintang selatan, jadi south, 40 south ya. Kita lihat jawabannya adalah kok 60. Ini saya salah nulis nih. Ini bukan 60 nih di sini ya. Tapi 40, saya lupa ganti 40 derajat 00 south ya, bukan 60. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mengerti. Silakan mengerjakan latihan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.